hari ini kalau ibu bapak lihat poster, topik kita itu akhirnya adalah Buddha penyelamat. Salah satu problem, salah satu kondisi yang saya sering temui, beberapa kali saya temui adalah ketika orang dia belum mempelajari agama Buddha secara serius dan secara mendalam, kemudian dia merasa bahwa di agama Buddha itu nggak ada jawaban. Apalagi ketika mendengar pernyataan bahwa Buddha itu nggak menyelamatkan. Buddha cuma menunjukkan jalan. Saya yakin Anda sering mendengar itu. Saya tertarik untuk membahasnya lebih detail, membahasnya lebih lanjut. Dari beberapa temuan saya, setelah membaca beberapa petikan bagian dari Tripitaka Pali, saya menemukan beberapa peristiwa yang dapat menjadi satu kesimpulan bahwa Buddha bukan sekedar menunjukkan jalan. Bukan cuma sekedar menunjukkan jalan. Buddha termasuk sosok, tokoh, guru yang banyak menyelamatkan. Makanya hari ini kita akan kupas supaya kita dengan tegas, berani, ketika seseorang bertanya atau dalam dialog dan diskusi Anda mendengarkan orang yang mengatakan, gimana lu Buddha? Buddha kan nggak bisa menyelamatkan. Buddha tidak menjadi juru selamat buat kamu. Ini yang kemudian semoga bisa menjadi jawaban ketika Anda harus bertemu atau berdiskusi dengan hal-hal seperti ini. Pertanyaannya, apakah Buddha pernah menyelamatkan orang? Anda mulai diam 1000 bahasa. Jawabannya jelas. Jelas pernah menyelamatkan. Ada paling tidak, ada 3 peristiwa, dan ini semua populer kok. Ini semua peristiwa populer. Peristiwa populer pertama, tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Oke, namanya Kisah Gotami. Ketika anaknya sudah bisa lari, sudah bisa jalan, lalu anaknya sakit dan meninggal. Saya yakin Anda pernah dengar ceritanya kok, jadi kita nggak perlu urai panjang-panjang. Karena dia stres, dia bawa anaknya yang sudah meninggal itu kemana-mana minta tolong orang untuk apain? Hidupin. Sampai ada orang yang bilang, kamu pergi ke Buddha. Lalu dia pergi ke Buddha, minta tolong Buddha untuk menghidupkan. Buddha menyanggupi? Jawabannya iya, tapi dengan term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Kan diminta ya untuk mengambil biji sesawi dari rumah yang orang tidak pernah mengalami kematian. Udah keliling, bijinya ada, biji sesawinya ada, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak pernah meninggal dari rumah tersebut. Akhirnya Kisah Gotami pun sadar. Itu satu. Kedua, ini juga kisah yang populer, very popular. Itu cerita tentang seorang pembunuh yang punya kalung jari. Ayo anak-anak, siapa namanya? Kalau dipanggil anak-anak jawab langsung ya. Angulimala. Siapa calon korban terakhir Angulimala? The mother, ibunya. Dan ketika Buddha dengan mata batinnya melihat, apakah Buddha melakukan intervensi? Yes. Angulimala sedang mengejar ibunya, lalu Buddha kemudian mengamati, melihat, dan Buddha mengintervensi. Yang tadinya ngejar ibunya, Angulimala ngejar Buddha. Dikejar, Buddha cuman berjalan, ini cerita ya, Buddha berjalan dengan anggun, dengan pelan, sampai Angulimala itu capek. Pernah kan ngejar-ngejar orang, Anda kejar dia makin jauh, akhirnya ada satu phrase, satu kalimat yang sangat populer di agama Buddha, ketika Angulimala bilang, "Hei, berhenti!" Buddha jawab, "Aku sudah berhenti, kamu yang masih terus berlari." Mau satu bukti lagi nggak kalau Buddha menyelamatkan? Anda pasti tahu ayat
Dhammapada yang populer. Kalau nggak ayat 1, ayat 2. Pikiran adalah pelopor dan seterusnya dan seterusnya. Cerita ini ada di Dhammapada yang kata-katanya yang syair kedua. Ini cerita tentang satu anak Brahmana. Nama anak ini adalah Mata Kundali. Mata Kundali anak seorang Brahmana kaya. Tapi bapaknya pelit. Ini saya bilang kadang-kadang memang orang ya hoki lahir di keluarga kaya, tapi bapaknya pelit. Mendingan lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, tapi bapaknya royal ya. Yang ini bapaknya pelit. Waktu Mata Kundali sakit, bapaknya nggak mau bawa ke tabib, berusaha diobatin sendiri. Ujung-ujungnya makin apa kalau diobatin sendiri? Makin parah. Menjelang anaknya mau meninggal, anaknya itu ditaruh di depan rumah. Supaya apa? Orang yang jenguk nggak masuk ke dalam, biar tahu dia tuh kaya. Ini anaknya diletakkan di depan rumah, dan sekali lagi, di cerita Dhammapada kata ini, Buddha di pagi hari, setelah selesai meditasi pagi, menerawang dunia, melihat siapa yang dapat ditolong. Jadi setelah Pindapata, Buddha kemudian muncul di dekat Mata Kundali, tapi Mata Kundali nggak lihat. Karena Mata Kundali tidak memerhatikan Buddha hadir, Buddha kemudian memunculkan cahaya yang terang. Mata Kundali kemudian melihat cahaya Buddha, melihat wujud Buddha, dan muncul keyakinan. Apa akibat efek dari keyakinan yang kuat kepada Buddha? Mata Kundali meninggal, terlahir di surga Tawatim. Cerita kita berhenti di sini, karena kita nggak cerita surga Tawatimsa alamatnya di mana, bentuknya kayak apa, kok bisa. Saya nggak cerita itu. Yang saya ingin ajak Anda amati, teliti, dan analisis adalah ketika kita menyatakan bahwa Buddha tidak menolong, Buddha tidak menyelamatkan, I think that is a very strong wrong statement. Ya, bahasa Palembangnya di bawah tadi udah kelihatan. Ketika ada pernyataan bahwa Buddha tidak menyelamatkan, apakah pernyataan itu bisa kita terima dengan begitu saja? Apakah itu suatu pernyataan yang tepat? 3 peristiwa ini, 3 kisah ini bisa menjadi sebuah fondasi, evidence bahwa Buddha memang menyelamatkan.